Ya, coba ini saya foto. Saya juga punya yang lebih tua. Nah, jadi ini kai yang pertama yang jaga. Saya juga. Kalau yang kedua itu yang India. Nah, itu saya masih kecil, itu masih minta uang saya juga. Itu makam yang di atas itu masih yang menyumbang itu. Makam yang Datuk Haji Mahkota. Oh, itu yang nyumbang itu Weli orang Cina. Ini yang di sini. Ini yang di anu, yang di atas, yang Datuk Tunggang Datuk Jenggot Kawat. Pakai juga. Oh, ini yang makam Datuk Jenggot Kawat dulunya itu. Sebelum dipugar itu ya? Ya, 80-an ini, tahun 80. Sekarang ini kalau ngelihat ukiran batu kan lambang. Bapak tahu apa itu lambang apa? Tidak tahu. Nah, saya kasih tahu sekarang. Itu kan lambang Cakra Mandala atau Surya Majapahit. Lambang itu lambang yang diambil yang di batu ini. Yang batu ini. Nah, ini kan ada melingkar. Saya ini kan raja, kok dia kempeng. Kalau kita raja itu kan kalau laki-laki dalam Islam itu awalnya bunda. Nah dulu kan tidak ada, belum Islam aja belum dibuat, Quran baru dibuat di sana. Nah ini ceritanya dulu kenapa ini kan waktu zaman penjajah. Kata itu cerita kalau ini makamnya ini laki-laki, dibongkar. Ceritanya dulu zaman Belanda. Terus disembunyikan. Jadi ini dikecoh lah. Dikecoh supaya seolah-olah perempuan. Ngetan, niki rodok serius iki. Sakjane Habibuddin itu angel dijaluki jadwal bukan karena biaya, bukan karena sibuknya jadwal, bukan. Sebenarnya saya tuh susah ngasih tanggal itu, hanya butuh kerjasama dengan panitia. Satu, saya butuh tempat yang seperti ini. Pokoknya nek ngundang Azahir, saya bukannya sok Azahir saiki ora gelem di panggonan cilik, bukan. Karena memang yang datang kalau Azahir ya banyaknya seperti ini nih. Zahir mania pasti datang dari mana-mana. Maka saya minta kerjasama sama panitia. Anda nggak lapangan di daerah situ. Soalnya niki jujur, saya menyadari bahwa saya dan Zahir Mania luwih ikhlas Zahir Mania ketimbang Habibuddin. Jujur iki, Habibuddin karo Zahir Mania karena jenengan iki ikhlasan jenengan timbang kula. Aku teko meneh dibayar. Lah jenengan teko kan malah bayar parkir toh. Terus toh? Malah ngotoke duit toh. Artinya memang jenengan lebih ikhlas ketimbang saya. Saya jujur dalam hal ini. Jujur kacang hijau aku. Jujur kacang hijau. Saya jujur. Makanya karena jenengan tuh datang ikhlas karena jenengan cinta pada Nabi Muhammad, karena cinta kepada Rasulullah. Saya sebagai pimpinan Az-Zahir ingin memberikan tempat yang baik buat para pecinta sholawat. Jadi itu ojo cuman panggonannya Habibuddin enak, tapi Zahir Mania datang malah empet-empetan nenteng mbok omahe wong. Maju sutik. Nah, tapi kalau di lapangan begini kan jenengan jauh datang dari jauh-jauh kan lungguhe penak santai gitu, bisa dapat tempat semuanya. Syukur-syukur nek panitia ono seneke ngono kan syukur-syukur. Tapi orang mungkin semenake dikek senek kafe iki pirang yuto kita iki. Bisa dol genteng barang. Tapi insya Allah Zahir Mania sekarang pecinta sholawat itu orang butuh itu, karena banyak pedagang-pedagang, karena setiap ada di majelis sholawat itu panitia sebenarnya juga bersedekah. Bersedekah kepada siapa? Kepada pedagang-pedagang itu. Alhamdulillah dengan panitia mengadakan sholawatan, dagang opo wae payu kabeh. Tutulan bendera, tutulan balon, tutulan aqua, tutulan teh, kacang. Apa mana iki cilok. Karo sate iki barang. Sate apa biasanya? Sate sosis yang biasa kowe mangan ki apa kowe? Sing biting ya biting. Kan doyananmu ki ya biting. Mangane ngono. Miring-miring. Oh, benar. Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah siapapun yang membantu suksesnya acara kita malam hari ini, dari seksi keamanan, Banser, TNI, polisi semuanya, dan semua panitia yang terlibat, insyaallah malam hari ini semoga namanya satu persatu tercatat menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal. Nah, itu kan dulu gini ya Pak. Jadi mulai Belanda melakukan seperti itu abad berapa tahu nggak? Tahun 1700. Saya dengar-dengar aja begitu aja. Tahun 1700. Jadi biar Bapak nanti biar lebih ini. Nah, ada sejarahnya saya itu, Nah, bukunya ada dekat saya. Kenapa tahun 1700? Karena pada saat itu Belanda memang mengimpor orang-orang dari Hadramaut zaman untuk mencuci otak orang pribumi yang sulit untuk dijajah. Jadi dikelabui dengan cara itu. Ini ada leluhur dari sini, kamu harus takluk, harus manut, harus nurut, kalau enggak kamu dosa masuk. Nah,
itu Belanda yang membawa saat itu. Makanya sampai sekarang anak keturunan Habib yang dibawa orang Belanda untuk menjajah Indonesia itu seperti si ini Bahar Smith. Tahu kan? Seperti apa orangnya? Nah, ya ini kan apa? Ini tulisan mana ini? Kayak Arab. Yang mana? Ini lindung ini. Oh, ini huruf Pallawa Pak namanya. Iya. Ini ya, ini tak foto. Nah, coba gini dibutuhkan. Ini punya ini. Iya punya. Ini apa namanya? Huruf Pallawa kalau ini. Itu kan masih menggunakan bahasa Sanskerta. Dan ini namanya ini Lingga. Yoni. Yoni yang kotaknya. Nah, ya kan? Ini yang tapi udah enggak. Ini masa ini waktu masih. Nah, ini kotak yang kotak uling ini yang bulat yang tengah tadi tunggul. Itu jadi itu, dia bisa diangkat. Oh iya, itu Kak, yang tadi kan Ya diangkat. Itu tuh. oh, diangkat dipindah ke sini. Biar bisa dipindah supaya orang kalau nggak lihat itu kan itu bisa sama aja. Oh, yang anunya di tengah tadi ya? Tengah tadi itu. Ya, yang tengah ini dipindah. Ya. Nah, itulah. Ini dulu kan panjang banget. Bukan, Mas. Itu yang maksudnya yang di dalamnya itu. Ya, ini kan itu yang di dalam. Yang dicabut. Yang disembunyikan di dalam itu loh. Nah, ini masnya bilang yang dicabut ini. Yang dicabut ini. Oh, itu maksudnya yang lingga. Ya. Itu sudah. Ini maksudnya yang lingga. Mas yang bikin kan itu kan sudah lama agak apa? Ini kan karena sudah itu kan warna kuning tuh. Heeh. Ini karena sudah tergerus air kan keluar dia kan anunya. Kalau di dalam dia terkurung modelnya tuh. Sebenarnya untuk merubah seperti itu pihak BPCB itu sebenarnya nggak boleh, karena merombak konstruksi itu kan sejarah itu nggak boleh dirombak di luar konstruksi. Ya, supaya orang Tetap nggak boleh Pak. Wong kita itu Pak candi, coba Bapak kalau ke candi coba mindahin batu geser setengah meter aja, kena pasal. Nah itu dari sana saya nih, di Jogja saya. Ini tak kerja di Jogja saya. Nah itu nggak boleh merombak. Nah, ini Jogja saya. Di dalam apa nggak tahu saya ini. Nggak tahu saya. Di Jogja nih. Itu main ke museum. Jadi kalau konstruksi situs, Iya, saya. nah ini ada konstruksi situs, geser batu bata, kena pasal kita. Geser setengah meter aja udah kena pasal. Bukan mengambil loh Mas. Karena itu kan memang harus apa adanya seperti itu. Dan kalaupun mau menata kembali itu tanggung jawab dari BPCB dan melalui kajian arkeologi yang mendalam. Nggak bisa asal masang lagi. Kalau yang kuning itu lokasinya itu karena orang itu bangga jadi kuning. Ada ulin kayu yang di belakangnya yang diukir Arab itu tambahan, itu udah mulai pergeseran untuk diislamkan makamnya, bukan tokohnya tapi makamnya. Habib ini saya juga Itu di mana-mana kayak gitu. Di Jawa di mana, yang di Madiun kemarin yang dirusak itu kan ya kayak gini ini sama warga, dibongkar makam palsu. Mana ada orang zaman di sini, enggak ada. Adanya yang dibawa Belanda ikut ini merusak tatanan masyarakat, melemahkan perjuangan warga masyarakat. Ya dogma tadi, kalau memerangi Belanda kan nggak boleh. Memerangi melawan Habib itu haram, nggak boleh, dosa besar. Kamu kok Habib belani Belanda, otomatis warga masyarakat pribumi tidak boleh melawan si Belanda, dosa, karena itu koncone Habib. Kan gitu strateginya Belanda itu. Para pemirsa, dulu tahun 2010 saya pernah berkunjung ke sini. Makam yang ada di depan saya ini masih bertuliskan sebagai makam Haji Bathara Agung Dewa Sakti atau familiar dipanggil Datuk Jenggot Kawat dengan periode waktu tahun 1300 hingga 1325 Masehi. Namun saat ini sudah berubah seperti yang Anda saksikan. Di depan saya ini terdapat papan nama Haji Mahkota Islam berikut periode tahunnya 1500 sekian. Ini jelas pemalsuan dan pengaburan sejarah yang dilakukan oleh perusak sejarah bangsa. Nah ini kan di situ ada sejak tahun 1300 Masehi itu putra Raden Wijaya Majapahit. Cuman yang kadang bingung, ini tahunnya kan segini deh.
500. Sedangkan yang berdiri sejak dulu kan lewatnya berapa abad nih? Ya makanya ini raja mahkota Islam yang aslinya sebenarnya itu yang Aji Bathara Agung Dewa Sakti dibikin muda dari 1300. Justru ini dulu nih Datuk Jenggot Kawat Aji Bathara Agung Dewa Sakti ini sampai di sini berlayar di tepian jahitan layar itu tahun 1300-an, karena kan beliau putra Raden Wijaya Majapahit. Nah terus ini dan masa pemerintahan Raja Mahkota Islam. Kalau ini dikatakan Mahkota Islam adalah raja yang ke-6 di kerajaan Kutai Kertanegara yang berdiri sejak tahun 300. Nah ini harusnya ini tulisannya bukan begini. Inilah pendiri kerajaan Kutai Lama. Harusnya kerajaan Kutai Lama yang namanya juga bukan Raja Mahkota Islam. Dan ini kemudian dibikin lebih muda. Ini kan pemerintah Raja Mahkota Islam tahun 1525 1600 Masehi. Ini semasa kalau di Jawa itu ya Ki Ageng Pemanahan dan sampai ke Kanjeng Panembahan Senopati. Ini kan dimudahkan dari tahun ini sampai ke sini kan 300 tahun dimudahkan. Ini kan pengawuran sejarah yang gila-gilaan ini. Ya, ini harus dikoreksi seperti ini. Dan warga masyarakat sini sudah saya beritahu di video sebelumnya malah membuli saya. Saya orang Jawa sok tahu di sini, jangan mencoba-coba. Lah kalian itu yang nggak tahu literasi sejarah, yang hanya percaya pada dongeng-dongeng Mbak Alawi, dan kalian itu membela Mbak Alawi. Kalian itu justru harus lebih cermat dan pinter. Pinter dikit pasti akan menyadari kalau panjenengan dibodohin orang. Ini kita lihat juga di sini. Ini sama ukirannya itu masih seperti ini, Surya Majapahit atau Cakra Mandala. Karena apa? Ya beliau ini sebenarnya leluhur yang di era dulu itu, di tahun 1300-an. Ini yang kemudian mencoba dirubah dengan ukiran huruf bahasa Arab di kayu. Sisi belakang sama. Oh, ini yang tadi makam Aji dilanggar itu seperti itu. Ini keadaannya ya. Ini masih batu andesit. Yang bawah seperti itu. Ini yang bawah seperti itu. Jadi di sini ini yang tidak masuk di akal terjadi. Bisa terjadi. Bisa. Ada kakinya mau dipotong terjadi. Antara beliau. Antara beliau. Makanya kenapa pengunjungnya banyak yang bicara? Ya begitu. Itu aja siangnya. Lewat berarti kan lewat beliau ya. Lewat beliau antara ya kita mintanya ya ibarat kata Kiai alim ulama sini, guru-guru itu kita ibarat itu di dunia ini mau ketemu namanya Pak Isano. Oh iya. Sajane Habibudin itu angel dijaluki jadwal bukan karena biaya, bukan karena sibuknya jadwal, bukan. Sebenarnya saya tuh susah ngasih tanggal itu, hanya butuh kerjasama dengan panitia. Satu, saya butuh tempat yang seperti ini. Pokoknya ini ngundang Azahir, saya bukannya sok Azahir saya kira gelem di panggonan cilik, bukan. Karena memang yang datang kalau Azahir ya banyaknya seperti ini nih. Zahir Mania pasti datang dari mana-mana. Maka saya minta kerjasama sama panitia. Ada nggak lapangan di daerah situ? Soalnya niki jujur, saya menyadari bahwa saya dan Zahir Mania luwih ikhlas Zahir Mania ketimbang Habibudin. Jujur iki, Habibudin karo Zahir Mania karena jenengan iki ikhlasan jenengan timbang kula. Aku teko meneh dibayar. Lah jenengan teko kan malah bayar parkir toh. Terus toh? Malah ngotoke duit toh. Artinya memang jenengan lebih ikhlas ketimbang saya. Saya jujur dalam hal ini. Jujur kacang hijau aku. Jujur kacang hijau. Saya jujur. Makanya
karena jenengan tuh datang ikhlas, karena jenengan cinta pada Nabi Muhammad, karena cinta kepada Rasulullah. Saya sebagai pimpinan Az-Zahir ingin memberikan tempat yang baik buat para pecinta sholawat. Jadi itu ojo cuman panggonannya Bibidin enak, tapi Zahir Mania datang malah empet-empetan tembok omah wong. Maju sutik. Oh, nah. Tapi kalau di lapangan begini kan jenengan jauh datang dari jauh-jauh kan tunggu hepena santai gitu, bisa dapat tempat semuanya. Syukur-syukur nek panitia ono seneke ngono kan syukur-syukur. Tapi orang mungkin semennya akeh dikek senek kafe iki pirang yuto kene iki. Bisa dol genteng barang. Tapi insya Allah Zahir Mania sekarang pecinta sholawat itu orang butuh itu, karena banyak pedagang-pedagang, karena setiap ada di majelis sholawat itu panitia sebenarnya juga bersedekah kepada siapa? Kepada pedagang-pedagang itu. Alhamdulillah dengan panitia mengadakan sholawatan, dagang opo wae payu kabeh, tutulan bendera, tutulan balon, tutulan aqua, tutulan teh kacang, apa mana iki cilok karo sate iki barang. Sate apa biasanya? Sate sosis yang biasa kue mangan ki apa kowe? Sing biting ya biting. Kan doyananmu ki ya biting. Oke teman-teman, itu dia informasi kali ini ya, yang mana makam Raja Kutai dihabibkan. Habibidin klarifikasi tentang sulitnya mengundang beliau. Oke, see you next video, bye bye.